I'm Josh. I'm here to share some thoughts on improving health naturally. You see, after experiencing the pandemic, most of us wish to live healthier. And I know, biasanya cita-cita itu nggak tahan lama ya. Well, I've done some research and found the reasons why. Yang pertama, kita kadang ada high expectations. Kalau nggak lihat hasil secara instan, maka sering kecewa. Because we all want instant results, right? Number two, we don't set a specific goal. Contohnya, apakah goalnya untuk turunkan berat badan, kolesterol, either mau makan lebih sehat, or we simply just want to improve our sleeping pattern. Number three, we seldom enjoy the process, karena kadang kita sering merasa lonely saat workout sendiri. Maka, kita perlu cari teman. And lastly, we don't keep track of the results or improvements we've made. Contohnya dengan menggunakan smartwatch or the many different fitness apps out there. Berapa bulan lalu, Newsweek magazine menulis tentang suatu survey yang dilakukan pada 2.000 dewasa di Amerika. Hampir 60% dari mereka merasa perlu improve kesehatan mereka. Tapi sekitar 80% tidak bersedia untuk give up their old lifestyle. Karena berasa harus membatasi diri dan terpaksa makan makanan yang boring. Susah juga ya. Menurut sebuah laporan tahun lalu, orang Amerika yang memiliki gym membership naik terus dan di tahun 2020 sudah ada 70 juta orang. Dan 50% workout 2 kali seminggu. Di Asia pun serupa. Industri fitness dan sport di Asia Pacific diperkirakan akan menjadi nomor 1 di dunia pada tahun 2023. Consumer Report Magazine di Amerika melaporkan di tahun 2017 bahwa 50% dari warga Amerika saat ini makan obat resep dari dokter setiap hari. Walaupun pada waktu yang sama, CDC dan FDA menemukan 1.3 million Americans yang masuk ICU disebabkan oleh side effects buruk dari obat yang mereka makan. Selain itu, sekitar 500.000 orang Amerika setiap tahun masuk rumah sakit akibat dari dehidrasi. Kita semua tahu bahwa tubuh kita itu sebagian besar adalah air. Tapi minum air putih itu boring kan? Dan repot, karena kita jadi harus sering ke toilet. Tapi rehidrasi ini adalah metode kesehatan yang sama pentingnya dengan olahraga atau makan sehat. Dehidrasi adalah kondisi ketika cairan tubuh dan electrolytes yang hilang lebih banyak daripada yang dikonsumsi. Umumnya karena kurang minum air secara rutin atau setelah keringetan akibat olahraga secara intensif di cuaca yang panas. Kadang saat kita lagi panas dalam, or fever, diare, muntah-muntah, or it's that time of the month for women or nursing mothers, sering menyebabkan dehidrasi. Makan obat, minum kopi, teh, alkohol juga bisa mengakibatkan dehidrasi karena sifat yang diuretik. Actually, sejak berapa tahun lalu, the number one best-selling beverage worldwide adalah bottled water, air minum botolan, followed by coffees, tea, alcohol, sodas, juice, and milk. Tentu dehidrasi bisa kita hindari dan atasi, as long as kita selalu memiliki mindset untuk mencukupi kebutuhan air dari semua organ-organ tubuh kita. Contohnya, our brain and heart is about 80% water. Our lung is about 83%. Our skin contains 70%. Our muscles, kidneys, and liver are 80 to 85%. And our cells and blood are about 90% water. Menurut laporan dari beberapa institusi kesehatan seperti CDC, WHO, Harvard, Johns Hopkins, dan Mayo Clinic, akibat dari dehidrasi biasanya adalah rasa lesu, migrain, moody, dan kesulitan untuk berfokus. Dehydration can also cause bad breath, kram otot, nyeri head, obesity, kulit kering dan kusam, dan bisa menyebabkan premature aging. Sulit membuang air besar, masalah pencernaan, masalah ginjal seperti fungsi ginjal lemah, dan batu di ginjal dan empedu. Juga infeksi saluran kemih karena gagal membuang racun secara rutin. It can also cause blood clot yang memperlambat sirkulasi darah dan akibatkan jantung bekerja lebih keras, memicu stroke dan heart attack. Daya tahan tubuh dan stamina juga akan turun saat tubuh kekurangan air karena fungsi tubuh menjadi tidak lancar. Hello, am I getting your attention here? Karena masih ada lagi. Menurut Dr. Batman Hellick, penulis buku You're Not Sick, You're Thirsty, akibat dari dehidrasi tidak bisa dituntaskan dengan konsumsi obat. Contohnya, kekurangan air dalam tubuh dapat memicu the 3 A's, yaitu asma,
Alzheimer, dan alergi. Juga menyebabkan kolesterol saat darah kental dan also fertility issues for men and women. How much water should you drink daily? There's no one-size-fits-all rule. Pakar kesehatan menyarankan for men to drink 2.5 to 3.7 liters every day and 2 to 2.7 liters for women. Semua itu tergantung dari kegiatan kita, juga cuaca dan kondisi kesehatan. One easy way is to look at the color of your urine. Kalau clear and no strong smells, you're okay. Okay, now, how should we avoid dehydration? Tubuh kita hanya bisa mendapatkan sekitar 25% cairan dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan minuman lainnya. Sisanya 75% harus dari air mineral. Caranya, mulai dari minum sekitar 500 ml saat bangun tidur. Selain itu, minum air secara sedikit-sedikit throughout the day. Minum lebih banyak air 1 hour sebelum makan and 1 hour setelah makan juga dapat membantu kurangnya porsi makan dan melancarkan sistem pencernaan. Good hydration adalah salah satu faktor kesehatan yang penting and easy to do kalau ingin sehat secara alami. Selain itu, kita juga perlu tahu bahwa so-called water dalam sel tubuh kita sebenarnya adalah cairan yang bersih dan mengandung electrolytes, bukan sekedar pH tinggi yang dibuat artificially. What is an electrolyte? Electrolytes adalah mineral yang bersifat alkalin. Tubuh dan organ kita membutuhkan electrolytes untuk menjaga keseimbangan tubuh dan organ berfungsi lancar, sehingga kekebalan tubuh meningkat. But remember, tidak semua jenis air bisa diserap ke dalam sel. Ada sebuah laporan yang mengejutkan dirilis oleh WHO and National Institute of Health di bulan Mei 2020. Setelah melakukan penelitian pada sekitar 1,400 pasien yang terkena COVID-19 di Amerika, doctors and scientists menemukan kandungan electrolyte yang sangat rendah di dalam tubuh pasien tersebut, khususnya mineral yang bersifat alkalin, seperti natrium, kalium, and calcium dalam tubuh. You know what? I hope I shared with all of you something useful today. Take care and stay hydrated all the time. Remember y'all, your health is your wealth. Video ini disponsori oleh Equity Water. Apa bedanya Equity? Watch my clip here for the comparison.